Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, ya, Masya Allah, kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar, memulai kembali pelajaran kita di adab talibil ilm. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang ke-10, yaitu al-hirsu 'alal waqti waghtinamihi. Al-hirs 'alal waqt waghtinamihi. Ya. Jadi ini merupakan rangkaian atau bab yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Karena bagi kita penuntut ilmu, waktu adalah modal. Waktu adalah modal. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu, ya, kita bisa berini dengan waktu, maka tentunya ya modal, kita sudah memiliki modal. Jadi sekali lagi, waktu itu adalah modal bagi penuntut ilmu. Maka insya Allah pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan bahas tentang al-hirs 'ala al-waqt wa ightinamih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, al-waqtu aghla min adh-dhahab li'annahu huwal hayah. Beliau mengatakan, mengibarahkan di dalam tulisannya, waktu itu lebih berharga daripada perhiasan emas. Waktu lebih berharga dari emas. Kenapa? Li'annahu huwal hayah, karena waktu adalah kehidupan. Di dalamnya terhadap kehidupan. Ya, maka sekali lagi, waktu adalah waktu lebih mahal daripada emas, karena waktu adalah kehidupan. Wa talibul ilm la yaliqu bihi an yudayyi'a awqatahu fil lahwi wal abathi li'annahu lan yastati'a ta'widha ma fata min al-awqat wa lan tantadhirahu as-sa'at wa man ghafala an awqatihi qalat hasaratuhu kama yatahassara al-maridu ala ayyami sihhatihi wa nasyatihi. Luar biasa. Dan seorang penuntut ilmu, lebih-lebih penghafal Al-Quran, ya, la yaliqu bihi, tidak pantas baginya an yudayyi'a awqatahu, untuk menyia-nyiakan waktunya. Ya, menyia-nyiakan waktunya dalam apa? Fil lahwi, dalam berleha-leha, wal abath, dan permainan yang tidak ada manfaatnya, al-abath. Ya. Kenapa?
seorang penuntut ilmu tidak layak seperti itu? Li'annahu lan yastati'a, karena dia tidak akan pernah tidak akan apa? Tidak akan pernah bisa ta'widha ma fata, menggantikan apa yang sudah berlalu. Ayo, saya lagi ya. Seorang penuntut ilmu tidak layak baginya untuk menyia-nyiakan, menghabiskan waktu dalam berleha-leha atau bermain-main yang tidak ada manfaatnya, karena dia tidak akan dapat menggantikan waktu yang sudah pergi. Tidak akan dapat menggantikan waktu-waktu yang sudah berlalu. Ya. Walan tantadhirahu sa'at, dan dia tidak akan dan waktu-waktu tidak akan menunggunya. Oleh karena itu, waman ghafala an awqatihi, barang siapa yang lalai terhadap waktunya, terhadap waktu-waktunya, talat hasaratuhu, maka penyesalannya akan panjang. Kama yatahassar al-maridu, sebagaimana penyesalan orang-orang yang sakit, ala ayyami sihhatihi, terhadap telah berlalunya hari-hari di mana dia sedang sehat, wa nasyatihi, dalam keadaan kuat nasyat. Fahimtum? Fahimtum nak? Ya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi apa? Seorang penuntut ilmu tidak layak menyia-nyiakan waktunya, tidak layak melalaikan waktunya, tidak layak membuang-buang waktunya, karena dia tidak dapat mengembalikan waktunya. Dia tidak dapat apa lagi tadi? Menunggunya, tidak akan dapat menunggunya. Ya. Maka udah mengatakan, dan barang siapa yang lalai terhadap waktunya, dia akan mendapatkan penyesalan yang panjang. Ya, dia akan banyak menyesal, sebagaimana menyesalnya orang yang sakit. Kenapa ya? Waktu sehat saya nggak ini. Ya, yang ada hanya penyesalan. Oleh karena itu, sekali lagi, seorang penuntut ilmu tidak layak baginya untuk menyia-nyiakan waktu. Nah, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang di dalamnya banyak manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Ni'matani. Sekali lagi. Gimana? Ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas, yang di dalamnya banyak dari manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama waktu sehat, yang kedua waktu luang, kesehatan dan waktu luang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, atau memberikan penjelasan kepada kita, bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang adalah nikmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala yang harus kita syukuri. Maka mu'alif mengatakan fal muslimul ladzi tajtami'u alaihi ni'matan, maka seorang muslim, seorang mukmin, seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Quran yang dia mendapatkan, yang berkumpul padanya dua nikmat tersebut, yang orang memiliki kedua nikmat tersebut, wahuma as-sihhatu fil badan, yaitu kesehatan dalam badannya, jisimnya, ya, wal faraghu fil waqt, dan memiliki waktu luang, yang bagi alaihi an yuaddi haqqahuma min asyukri lillahi subhanahu wa ta'ala bil istifadati minhuma fi ta'atihi. Maka seorang muslim yang memiliki kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat apa tadi? Sehat pada badannya. Yang kedua, waktu luang. Yang bagi alaih, sudah seharusnya, selayaknya bagi dia untuk menunaikan haknya. Hak nikmat tersebut apa? Minasyukri lillah, yaitu dengan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan, mengaruniakan kepadanya dua nikmat tersebut. Ya. Nah, dengan apa? Bil istifadati minhuma, dengan memanfaatkan keduanya fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah, wa naili mardatihi, dan untuk mendapatkan keridhaannya, ya, dan untuk mendapatkan keridhaannya kita memanfaatkan waktu sehat, waktu luang, manfaatkan untuk apa namanya? Apalagi kita sedang waktu tahsil, kita dalam keadaan waktu talab, ya, mencari, ya, marhalah mencari kita, marhalah menuntut ilmu. Manfaatkan waktu-waktu ini supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, mencari ridha Allah, ya, memanfaatkan keduanya dengan ketaatan kepada Allah. Fa idza farrata fi hadza fa huwal maghbun. Barang siapa, ya, yang membiarkan keduanya itu begitu saja, fa huwa maghbun, maka sungguh dia sudah tertipu, ya. Orang yang sehat, dengan kesehatannya enak-enak aja, nyantai, ya. Orang yang memiliki waktunya dipakai untuk hal yang tidak manfaat, bahwa maghbun, sungguh dia sudah tertipu dengan dua nikmat tersebut, ya. Ai dzu khusranin kabir, sungguh dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Li'anna as-sihhata ya'qubuha as-saqam, karena yang namanya sehat pasti akan diikuti dengan sakit. Ada orang di sini yang sehat terus? Ada. Kadang ada sehat, ada sakit, ada sakit, ada sehat. Ya, orang yang sehat nanti akan sakit. Wal faraghu ya'qubuhu asy-syaghl atau asy-syughal. Dan orang yang memiliki waktu luang pasti nanti akan diikuti dengan waktu sibuk. Wa kama anna at-tajira lahu ra'su malin yanbaghi bihi ar-ribh, fakadzalikal muslim ra'su malihi sihhatuhu wa faraghuhu. Sebagaimana seorang pedagang
yang mereka mengharapkan keuntungan dari modalnya. Betul nggak? Orang yang berdagang ingin untung atau ingin rugi? Ingin untung. Maka seorang pedagang dengan modalnya dia mengharapkan keuntungan. Maka begitu pun juga seorang muslim yang modalnya adalah sehat dan waktu, ya seharusnya dia untung dengan waktu sehat dan waktu luangnya. La yufarrid atau la yufarrid bi ayyi syai'in minhuma fi ghairi ta'atillahi allati hiya tijaratur rabihah. Maka ya jangan sampai lewatkan dengan sesuatu, dengan hal-hal di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tijarah. Itu merupakan apa? Tijarah, perniagaan kita yang sangat menguntungkan. Nah, itu ya. Jadi, thalibat yang sudah harapan, ayo manfaatkan waktunya. Al-hirs 'alal waqt. Ayo ada waktu luang 10 menit daripada bengong, daripada nulis yang tidak ada manfaatnya, ayo murajaah. Ayo dimutkinkan hafalannya. Jangan sampai ada waktu yang hilang, berlalu, ya begitu saja tanpa ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, ayo kita sebagai penuntut ilmu terlebih-lebih adalah penghafal Quran. Jangan sampai waktu-waktu tersebut hilang begitu saja. Orang yang banyak bengong, santriwati yang banyak ngobrol, ya waktunya akan cepat sekali. Ya, tiba-tiba apa yang datang? An-nadamah. Apa yang datang apa? Penyesalan. Jangan sampai. Aduh, kenapa ya? Oh, ternyata sekarang saya sudah di sini udah berapa tahun. Ternyata hafalannya masih Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Jangan sampai ada an-nadamah. Ya, nadamah. Nah, Masya Allah ini luar biasa. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Nah, ini tentang al-hirs al-waqt ini. Kemudian, wa qad qala ba'du salaf, dan sebagian para salafus salih berkata, idza ata alayya yaumun, apabila datang kepadaku satu hari, la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allahi fala burikali fi syamsi dzalikal yaum. Apa ya? Apa maknanya? Seorang salafus saleh berkata, apabila ya hari datang kepadaku atau saya memasuki satu hari, la azdada azdada, ya aku tidak menambah tidak menambahkan fihi, aku tidak menambahkan di dalamnya ilmu yuqarribuni ila Allah, yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burikali, maka aku tidak diberkahi ya fi syamsi dzalikal yaum, pada matahari yang Allah berikan kepadaku pada hari itu. Maksudnya apa maksudnya apa? Ya, kalau seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, kemudian hari yang diberikan kepadanya, ya tidak mendapatkan untuknya ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah, fala burikali fi syamsi dzalikal yaum,
maka tidak ada keberkahan bagiku dengan terbitnya matahari pada hari ini. Nah, gitu. Ya, itu kata-kata siapa? Ba'du sebagian salaf berkata seperti itu. Ya, orang-orang terdahulu. Saking apa? Saking mereka itu memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, agar tidak ada hari yang berlalu kecuali menambah ilmu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Paham para talibat? Ya. Siap untuk memanfaatkan ilmu lebih giat lagi? Insya Allah. Lebih maksimal lagi? Insya Allah. Ya, karena ya, biasanya waktu-waktu sebagai talibul ilmi, ya, sebagai penuntut ilmu, apalagi sama teman-teman, jangan sampai waktu istirahatnya dibuang dengan percuma, dengan ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya, bermain yang tidak ada bermanfaatnya, ya. Nah, sudah selayaknya bagi kita memanfaatkan waktu-waktu luang tersebut, apalagi waktu wajibnya. Saya yakin sekali kalau ada santriwati yang tidak dapat memaksimalkan waktu wajibnya. Waktu wajib jam berapa? Misalkan masuk jam 8, keluar jam 11. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu wajibnya, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan waktu-waktu luang yang lainnya. Ya, saya yakin sekali kalau ada talibat yang tidak bisa memanfaatkan waktu wajibnya dengan maksimal, dia tidak akan mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu luang yang, ya, sisa-sisa dari aktivitas hariannya. Sebaliknya, orang yang bisa memanfaatkan waktu wajibnya dengan maksimal, pasti dia akan merasakan kekurangan atas waktunya dan dia akan menambahkan waktunya dengan waktu-waktu luangnya. Itulah bedanya. Ya, merasakan nggak? Talibat merasakan nggak akan cepatnya waktu, akan kurangnya waktu untuk menghafal? Merasakan nggak? Sedikit sekali, ya, yang merasakan. Nah, ini alamat yang hati-hati, ya. Ya. Dulu Ustaz kalau menghafal gitu, itu merasa cepat sekali waktunya, ya, merasa masih kurang waktunya, maka kita tambahkan dengan waktu-waktu yang lainnya, ya, agar apa? Agar target kita bisa tercapai. Sebaliknya, ya, orang yang merasa tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya, dia tidak akan mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu kosong yang lainnya dalam kebaikan. Kemudian wa'an Muhammad bin Wasi, ya, dan dari Muhammad bin Wasi al-Azdi qala, berkata, ya, kataba Abu Darda, ya, Abu Darda menulis ila Salman radhiyallahu anhu, kepada Salman radhiyallahu anhu, min Abi Darda ila Salman. Beliau menulis dari Abi Darda untuk Salman. Ya akhi, ya, wahai saudaraku, iltanim sihhataka wa faraghaka min qabl an yanzila bika minal bala'i ma la yastati'u ahadun minan nasi radduhu anhu. Beliau mengatakan, ya, wahai saudaraku, manfaatkanlah waktu sehat dan waktu luangmu sebelum datang, ya, azab kepadamu, kepada seseorang ma la yastati'u ahadun, yang tidak dapat seorang pun dari manusia untuk menolaknya. Ya, saya lagi,
ya wahai saudaraku, manfaatkanlah waktu sehat dan waktu luangmu sebelum turun kepadamu bencana, ya, yang tak seorang pun dari manusia mampu menolaknya darimu. Masya Allah. Ya, makanya bahkan ada pepatah, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu memberikan seluruhnya. Ya, seluruhnya. Ya. Jadi atau dalam ungkapan lain, kalau kita memberikan untuk ilmu itu seluruh apa yang kita miliki, ya, ilmu hanya akan memberikan kepada kita setengahnya. Gitu. Jadi manfaatkan, ya, waktu tersebut. Agar apa? Agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. Jadi waktu luang, memanfaatkan waktu, ya, itu sangat-sangat apa namanya? Dianjurkan dalam syariat kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya apa? Waktu luang, ya, faraghaka qabla syughlika. Waktu luang sebelum datang waktu sempit. Ayo, ya, waktu sibuk. Waktu sibuk itu waktu sempit, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Maka manfaatkan waktu-waktu. Ya, demikian, ya, mungkin sampai di sini. Walaupun nanti ini ada nih, ya, apa maqal-maqal yang lainnya, ightinam awqatis syabab al-ilm. Tapi sebelum kita tutup nih, ya, nanti ini ada maqal dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi hadithihi an adabi talibil ilm. Beliau mengatakan yang bagi, ya, harus seorang penuntut itu harus apa? An yakuna harisan ala ta'allumi muwadhaban alaihi fi jami' awqatihi lailan wa nahara. Pelajar, seorang penuntut ilmu harus menjaga waktunya. Waktunya. Muwadhaban alaihi fi jami' awqatihi. Ya. Baik malam, ya, lailan aw naharan, atau siang hari, hadaran wa safaran, baik dia dalam keadaan mukim maupun bepergian. Wala yudhib an awqatihi syai'an fi ghairi ilm illa biqadri ad-darurah li aqlin wa naumin qadaran la budda minhu. Masya Allah. Bahkan dia mengatakan, ya, wala yudhib, dan jangan sampai, ya, wala yudhib min awqati, menghilangkan, menyia-nyiakan waktunya sedikit pun, fi ghairil ilmi, selain menuntut ilmu, illa biqadari darurah, kecuali hanya sekedarnya, hanya sekedar darurat. Untuk apa? Liaklin, untuk makan. Wa naumin, untuk tidur. Qadran la budda minhu, ya, hanya sekedarnya saja. Minum ya minum, makan makan, itu thalabul ilmi lagi. Ya, kata siapa? Imam Nawawi, harus, kata beliau. Ya. La budda minhu. Ya, la budda minhu, yang, ya, apa namanya, keperluan yang hanya sekedarnya saja. Setelah itu apa? Fokus ilmu. Wa nahwihima, atau yang lainnya. Astirahatin
yasiratin li izalatil mal, seperti istirahat sejenak untuk menghilangkan kepenatan, nggak apa-apa. Wa syibhu dzalik minad daruriyat, atau yang lainnya ya, yang darurah. Wa laisa bi'aqilin man amkanahu darajata warathatil anbiya'i thumma fawwatahu. Nah, maka beliau mengatakan apa? Orang itu tidak berakal. Ya, tidak berakal. Orang, dan bukanlah orang yang berakal. Ya. Man amkanahu darajata warathatil anbiya. Orang yang sudah diberikan kedudukannya sebagai apa? Pewaris Nabi, darajatul anbiya. Pewaris Nabi. Terus thumma fawwatahu, kemudian dia hilangkan begitu saja derajatnya. Jadi penuntut ilmu itu apa? Sebagai derajat pewaris Nabi. Oleh karena itu apa? Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan dengan menyanyiakan waktu. Nah, ya. Jadi ulangi, apa kata-kata Imam Nawawi? Apa? Apa kata Imam Nawawi? Tulis nggak? Apa? Ya, penuntut ilmu seharusnya menjaga waktunya terus 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 kecuali ikhlas saja. Seperti apa?